jadi sebenarnya. Baik, mempersingkat kelas. Tafadhol, silakan. Baik, a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabi man tabi'ahu wa balah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, kita sudah hadir lagi di kelas kita yang online ini. Insya Allah meneruskan bab ke-11 kitab Tauhid kita. Alhamdulillah, ada Bundis iPhone, yaitu ini pasti Windy nih ya. Pasti ditarik-tarik sama Teh Prita nih. Baik. Selamat datang Mbak Abdia, Mbak Mirna, Mbak Heni, Mbak Prita, Mbak Aisyah, Mbak Aisyah Fudoli. Kalau mau beli burger sama dia no, burgernya enak banget. Mbak Oh ya, Yusnia, Mbak Nurul, Bun- Bundi ini apa? Bundis ini iPhone. Windy. Ya, Windy. Oh, Mbak Windy. Hai, Mbak. Windy, Windy bukan Windy geng ente ya. Iya, tahu. Gengnya Prita ini. Iya. Hai, Mbak Windy. Aku Winda. Baik, bab kita kali ini dia sangat erat kaitannya dengan bab kemarin. Kalau kemarin kan menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Nah, sekarang niatnya karena Allah tapi di tempat yang biasa orang menyembelih binatang dengan niat bukan untuk Allah. Ngerti ya? Enggak. Gimana, gimana? Nah, Mbak Dia dengerin Mbak Dia. Kalau bab kemarin kita menyembelih binatangnya niatnya bukan karena Allah. Bab sebelumnya tuh Mbak Yusnias ya. Mbak Hmm. Yusnias tolong bantuin Ani Mbak Yusnias ini adminnya suka agak-agak lama dia mengertinya. Mabok empal. Tapi kali ini menyembelih binatangnya karena Allah. Tapi di tempat yang biasanya orang menyembelih binatang di situ tuh untuk selain Allah gitu. Jadi tempatnya ya. Kalau sebelumnya itu berkaitan dengan makosidnya, tujuannya. Kalau sekarang wasailnya. Wasail itu maksudnya sarananya. Gitu ya. Kalau kemarin bab 10 itu berkaitan dengan makosid, tujuan ibadahnya tersebut bukan untuk Allah. Kalau sekarang adalah yang menjadi bahasan kita wasailnya, yaitu sarananya. Ya, sarananya yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kenapa? Karena tempat yang dijadikan tempat penyembelihan itu untuk selain Allah sudah menjadi syiar pelaksanaan kesyirikan. Contohnya apa ya? Kita nyembelih untuk Allah, tapi di tempat yang biasa orang nyembelih di situ tuh bukan untuk Allah. Ada nggak contohnya tuh? Misal, Hmm. misalnya orang nyembelih di tempat orang biasa nyembelih buat pohon, buat jin, misalnya kayak mereka suka ngelarung ke laut kayak gitulah. Nah, rumah ibadah agama lain ya, itu contoh ya. Jadi ini maksudnya kalau kita ikutan nyembelih di situ walaupun untuk Allah, tapi karena tempat itu sudah menjadi syiar, udah terkenal bahwa tempat itu buat menyembelih hewan untuk selain Allah, maka kita nggak boleh ikut-ikutan nyembelih di situ. Kenapa? Karena seakan-akan kita ikut meramaikan syiar tersebut dan kita sudah tasyabuh. Apa tasyabuh? Meniru-niru kaum musyrikin secara zohirnya. Jadi nggak bisa kita bilang, yang penting kan niat kita untuk Allah, nggak bisa. Ya, untuk syiar Islam itu yang namanya sholat, penyembelihan, ya sedekah, kita harus ada syiar. Harus artinya di sini memang niat dalam hati itu Allah Maha tahu. Tapi untuk yang namanya zohir itu kita harus perlihatkan bahwa di sini kita tidak sedang meniru agama lain, tidak sedang meniru perbuatan kaum musyrikin. Ya, penyerupaan secara zohir itu bisa mengantarkan kita kepada kecondongan kepada mereka. Ya, akhirnya nanti jadi lama-lama jadi sepakat deh secara batin. Maka itu syariat melarang sikap tasyabuh, ya. Tasyabuh itu meniru orang kafir pada perkara-perkara yang merupakan syiarnya mereka. Kagak boleh kita ikut-ikutan pakai topi
Sinterklas, nggak boleh kita ikut-ikutan apalah, hmm, bikin kue yang khas Natal untuk hadiah nggak boleh karena kita berarti ikut merayakan, ya. Bahkan penampilan, pakaian mereka, seluruh perkara yang merupakan ciri khas mereka, semua perkara ini dilarang dengan tujuan untuk menjauhkan kaum muslimin agar tidak menyamai mereka. Kayak kemarin ngobrol sama siapa namanya, si Zulfa kan di Lombok itu, contoh kita kalau datang ke tempat-tempat yang eh apa namanya ya, ke ke pura lah. Siapa yang udah pernah ke Bali, Pura Besakih misalnya, atau ke Lombok itu ada namanya Batu Bolong. Itu kita pasti harus pakai selendang warna kuning yang kita harus iketin di pinggang. Itu juga nggak boleh, ya. Itu secara zohir kita sudah meniru-niru kita sudah meniru cara mereka beribadah. Karena selendang itu juga perlengkapan ibadah mereka. Jadi di sini secara zohirnya merupakan sarana yang bisa menimbulkan kecondongan kita kepada mereka. Maka syariat juga melarang sholat sunnah di waktu-waktu terlarang, yang dimana waktu-waktu itu kaum musyrikin sedang sujud kepada selain Allah, biar kita nggak jadi tasyabuh yang dilarang tersebut. Contoh misalnya sholat sunnah pas matahari baru terbit, itu kan nggak boleh. Jadi tiga waktu yang dilarang ya, matahari terbit, matahari pas di tengah-tengah, atas kepala, pas matahari tenggelam. Maka seluruh perkara walaupun dikerjakannya untuk Allah, ya, tapi bisa mengantarkan kepada kesyirikan, maka syariat tetap melarangnya. Seperti syariat melarang sholat ke arah kuburan, atau sholat di atas kuburan, atau doa di kuburan. Semua ini adalah wasilah yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Nah, hikmah yang lain gimana? Bisa jadi walaupun tempat itu udah nggak lagi diadakan pelaksanaan penyembelihan untuk selain Allah, tapi ketika ada yang menyembelih karena Allah di tempat tersebut, takutnya ntar marak lagi gitu ya. Takutnya hidup lagi tuh apa kesyirikan-kesyirikan tersebut. Karena tempat itu dulunya sudah menjadi syiar kesyirikan, maka jangan sampai kita hidupin lagi tempat itu menjadi syiar lagi gitu. Jadi di sini tujuan syariat adalah apa? Tujuan syariat adalah sadz az-zariyah. Sadz az-zariyah itu maksudnya menutup segala celah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ditulis ya. Tujuan syariat adalah menutup segala celah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Nanti kita lihat dalilnya. Dalil pertama surat At-Taubah ayat 107 sampai 108. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara orang-orang munafik itu, ya teman-teman bayangin ya, zaman Nabi itu banyak orang munafik yang berbaur dengan orang-orang mukmin. Dan di antara orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudorotan pada orang-orang mukmin. Jadi mereka bikin masjid tapi tujuannya bukan buat syiar agama Islam, tapi buat makar. Di sana mereka kumpul jadi orang nggak curiga. Mereka bikin masjid untuk menimbulkan kemudaratan kepada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin dan menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, kata mereka saat itu. Dan Allah menjadikan saksi bahwa sesungguhnya mereka adalah pendusta dalam sumpahnya. Janganlah kamu dirikan sholat di masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Kuba waktu itu ya, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu lakukan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Jadi di sini dalil yang dikasih untuk orang-orang yang, jadi kalau kita lihat zohirnya dia bikin masjid, tapi sebenarnya niat mereka bukan buat syiar agama Islam. Zaman dulu tuh orang munafik itu kalau mau rapat, ya mau bikin makar, mereka itu takutnya ketahuan sama orang mukmin. Maka mereka bikin masjid. Kata mereka buat syiar agama Islam. Padahal buat mereka kumpul, bikin makar untuk umat Islam gitu. Dan Allah tahu itu gitu ya. Dalam sejarahnya itu juga kalau nggak salah mereka ngundang lah Rasulullah untuk sholat di masjid itu. Namanya Masjid Diror ya, Masjid Diror. Mereka undang Rasulullah untuk sholat di masjid itu. Dan Rasulullah bilang, entar kalau aku pulang dari perang. Nah, ketika Rasulullah selesai perang, sudah menuju ke masjid itu, di tengah jalan Allah turunkan wahyu. Jangan ke sana.
Karena kan bahasanya kalau udah Rasulullah sholat di sono kan pasti umatnya akan berbondong-bondong ikut sholat di sono gitu. Jadi Allah Maha tahu kalau mereka itu lagi menipu. Itu ya. Walaupun sholat itu tujuannya untuk menyembah Allah semata, tapi kalau dikerjakan di Masjid Ad-Diror, Ad-Diror ya, Berarti bisa disimpulkan itu kalau berarti tujuan syariat itu adalah menutup celah kesyirikan ya. ya pokoknya kalau untuk syariat itu segala celah yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan itu harus ditutup rapat-rapat. Makanya kalau kita ngomong pakai kacamata tauhid itu kita nggak ada abu-abu antara hitam dan putih. Gimana kalau ke kuburan? Ya kan ada syariatnya ke kuburan tuh. Ke kuburan tuh syaratnya tiga, sunnahnya ke kuburan. Satu, nggak boleh menempuh perjalanan jauh. Hmm. Dua, jangan sering-sering. Ketiga, eh, mengingat mati, ya. Jadi kalau sampai orang menempuh perjalanan jauh hanya untuk ziarah kubur, itu patut dipertanyakan, apalagi bukan kuburan keluarganya. Maaf, contoh-contohnya yang kadang-kadang majlis taklim, ibu-ibu kemana? Ziarah wali misalnya. Kalau memang mereka pengen belajar tentang kesolehan orang-orang terdahulu, sampai jalan-jalan ke apa ziarah kuburnya, jangan niatin ziarah kubur sebenarnya gitu. Gitu ya, jangan niatin ziarah kubur karena ziarah kubur itu sunnahnya tidak boleh sampai menempuh safar. Nggak boleh jauh-jauh berarti ya. Ada batasan kilometernya nggak sih? Nggak kan ya? Enggak. Tapi nih, kalau lagi pulang kampung, ya, lagi pulang kampung, lagi libur, terus pengen ke makam orang tua, boleh, gitu ya, itu boleh. Ke makam bapak ibu gitu kan, pas lagi di kampung misalnya, silahkan. Nah, yang tidak boleh itu sampai menempuh perjalanan jauh. Jadi kubur itu cuma tiga hal. Jarak kubur itu satu, mengingat mati. Kedua, tidak boleh sampai perjalanan jauh. Ketiga, jangan sampai apa namanya, dirutinkan. Karena doa untuk orang yang dikuburkan dari rumah pun bisa, gitu ya. Maka Masjid Adiror ini dibangun oleh orang-orang munafik sebagai apa? Sebagai makar untuk menanamkan kekufuran kepada Allah. Nah, sholat di tempat itu dilarang. Demikian pula dilarang untuk menyembelih sembelihan-sembelihan di situ, walaupun karena Allah. Kalau disembelih di tempat tersebut itu tempat syiar kesyirikan. Jadi sisi pendalilannya apa? Kias dengan ilah jamiah, sebab yang sama. Kiasannya begitu. Yaitu dilarang mengerjakan amal soleh di tempat yang merupakan syiar kemaksiatan. Itu intinya ya. Dilarang mengerjakan amal soleh di tempat yang merupakan syiar kemaksiatan. Eh, apa namanya? Sholat sunnah tapi di bar itu kagak boleh gitu ya. Kita juga dakwah tuh kudu pinter-pinter, jangan main asal gubrak gitu. Gimana cara menasihati saudara-saudara yang ingin ziarah wali 9 sampai ke Jawa Timur? Nah itu susahnya Mbak Mirna. Kadang-kadang Hmm. dakwah kepada keluarga tuh yang paling susah. Bilang aja gini, niatnya jangan ziarah makam. Niatnya apa? Mau napak tilas boleh, napak tilas, mengenal perjalanan hidup orang soleh boleh. Jadi masalah niat ya kalau tauhid itu, kita ngeri loh kalau kita nggak ngerti, misalnya kumpulan ibu-ibu majelis taklim kecelakaan bisnya padahal mereka habis ziarah makam. Kalau kata orang yang awam, wih masya Allah habis ziarah makam. Kalau Jihad dalam syahid ya. kesannya kan kayak habis dari ibadah. Kalau dalam tauhid habis kesirikan. Kita nggak tahu ntar di sana mereka berdoa. Kita tanyain ngapain ke ziarah makam, ya kan? Yang kita seremin itu ketika saya pernah ke Masjid Sunan Ampel tuh yang di ini sih yang Semarang ya, Jawa sih ya. Nah pokoknya deh, masjidnya ada, makamnya juga ada. Tapi banyak lah yang kumpul di makam. Gitu. Ngapain sholat di situ? Gitu. Ya. Jadi makam tuh hanya untuk dikunjungi, untuk kita ingat mati. Itu ya Mbak Mirna ya. Memang sayangnya apa namanya itu yang kemarin di bab berapa tuh yang Rasulullah SAW sampai bertakbir. Susah banget orang untuk lepas dari tradisi. Nah, sekarang eh, kisah pendirian Masjid Ad-Diror, saya kasih tahu asbabul wurudnya ya sejarahnya. Di Madinah waktu itu ada seseorang bernama Abu Amir.
Abu Amir ini ayahnya Handolah. Ini perhatikan nama-namanya ya, karena ayahnya musyrik, anaknya syahid bisa, gitu ya. Eh, Handolah ini sahabat Nabi yang meninggal dalam perang Uhud, dan dia belum sempat mandi junub. Tahu nggak? Dia meninggal dalam perang Uhud, dia padahal pergi perang dalam kondisi belum mandi junub. Siapa mandiin? Para malaikat mandiin jenazahnya, Masya Allah ya. Malaikat yang memandikan jenazah Handolah. Abu Amir ini, ayahnya Handolah, suka baca buku-buku terdahulu, suka beribadah, sampai dikenal dengan nama Abu Amir Ar-Rahib. Rahib itu ahli ibadah. Orang-orang pun menghormati dia, orang-orang mengagungkan dia, gitu kan. Nah, ketika Nabi SAW ini sebelum Nabi hijrah ke Madinah nih, yang terkenal di Madinah saat itu Abu Amir ini sebagai seorang ahli ibadah yang dihormati, disegani. Pokoknya bahasanya dia kayak satu-satunya tokoh agama yang sangat dihormati. Menurut teman-teman, kira-kira saat itu hatinya Abu Amir gimana? Orang baik gitu kan. Maka itu tadi ya, kita dalam ketaatan kita, dalam mungkin tampak solihah di mata orang lain, dalam dalam hijrah kita, kadang kita suka nggak sadar terselip rasa ria, sombong yang mungkin masih kesimpan. Itu akan keusik kalau setan berhasil, misalnya ngasih bara gitu ya, ada pemicunya. Kalau emang dia punya sifat sombong ya kayak iblis aja ya, iblis ribuan tahun di surga, ternyata dalam kondisi dia dihormati para malaikat iri sama ibadahnya dia, ternyata ketahuan bibit sombongnya keluarlah ketika Adam diciptakan. Kalau nggak ada Adam diciptakan, mungkin nggak ketahuan kalau iblis itu sombong, gitu ya. Nah di sini, ketika Nabi hijrah ke Madinah, mulailah Abu Amir ini hasad kepada Rasulullah SAW. Saking hasadnya sampai apa? Sampai kafir dia rela coba. Saking hasadnya dia sampai kafir dan dibenci banget sama Nabi SAW. Maka Nabi menamakan beliau Abu Amir Al-Fasik, ya, Abu Amir Al-Fasik. Apa yang dikerjakan oleh Abu Amir bukan sekedar menyimpan perasaan dengkinya, tapi dia ke negeri Syam. Dia provokasilah kaum Nasrani untuk menyerang Nabi. Dia suratin kaum munafikun ya untuk menyerang Nabi juga. Kemudian untuk mengusulkan bikin suatu tempat buat mereka bisa kumpul bermusyawarah tanpa dicurigai oleh orang-orang mukmin. Nah, kumpul musyawarah buat apa? Buat merancang rencana-rencana menghancurkan kaum muslimin. Maka kaum munafik tidak berani bikin markas. Mereka mereka akhirnya bikinnya bentuknya masjid gitu. Ya, mereka bikin bentuknya masjid. Mereka pun membangun masjid dengan alasan bahwa masjid tersebut fungsinya buat orang-orang sakit, orang-orang lemah, orang-orang yang kehujanan, orang-orang yang kedinginan malam hari. Ya, jadi kan kalau dulu tuh masjid itu fungsi seperti itu, bukan cuma tempat sholat saja, tapi tempat musafir yang mampir buat tidur. Kemudian waktu itu kan Masjid Nabawi jauh ya saat itu di daerah itu. Maka itu mereka bikin buat itu kata mereka buat orang sakit, orang yang kemalaman, kehujanan, kedinginan. Maka mereka minta sama Nabi untuk sholat di masjid tersebut. Setelah dibikin tuh, mereka minta sama Nabi buat sholat di tempat di masjid tersebut. Nabi iya setuju. Nabi nggak tahu niat busuk mereka. Ini bukti satu ya, bahwa Nabi kita SAW adalah manusia biasa sama seperti kita. Tidak tahu hal yang goib, tidak tahu yang ada dalam hati manusia. Surat Al-Kahfi 110. Kul ana basyarum mislukum. Katakan Muhammad kepada kaummu bahwa kamu tuh manusia biasa sama seperti mereka gitu. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang merasa berteman baik tiba-tiba suatu hari dikhianatin, nggak apa-apa. Berarti teman-teman manusia biasa ya. Kok gue merasa dimanfaatin selama itu gue dibego ini nggak apa-apa. Ya, emang kita nggak tahu hati orang gitu ya. Allah yang maha tahu. Makanya benar-benar kita dekatinnya dekat sama Allah saja. Biar Allah yang selamatin kita dari segala niat baik dan niat buruk orang-orang yang di dekat kita. Maka ketika mereka udah minta Nabi buat sholat di masjid tersebut, karena Nabi nggak tahu niat busuk mereka, Nabi setuju untuk sholat di situ. Hanya saja ketika saat itu Nabi udah dalam OTW perjalanan safar menuju perang Tabuk. Ya, perangnya perang
Tabuk. Ya yang Nabi bilang, yaudah ntar kalau aku udah selesai dari perang Tabuk, aku ke sana. Ya, ini dalam kitab I'anatul Mustafid ada dikisahkan tentang tentang masjid tersebut. Jadi masjid itu mereka bangun sebagai markas mereka untuk bikin makar. Kalau ngomong makar dalam kurung rencana buruk ya. Makar itu berarti rencana-rencana buruk. Makanya wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Dan mereka punya makar, tapi Allah juga maha hebat makarnya gitu ya. Walaupun bikin makar. Tahu nggak hebatnya makarnya Allah? Gini loh, ketika mereka lagi kasak kusuk bikin makar, Allah udah tahu, Allah udah bikin makar juga buat mereka gitu loh. Sebelum makar mereka sempat mereka realisasikan, makar Allah sudah bekerja. Itulah kerennya makar Allah gitu ya. Makanya wa makaru wa makarullah. Mereka punya makar, Allah pun punya makar. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Maka ketika mereka udah bangun markas itu atau masjid itu ya bikin makar buat kaum muslimin, untuk nipu kaum muslimin sampai kaum muslimin menyangka bahwa ih keren ya masjid itu dibangun. Wah, mereka udah senang banget nih akan merasakan manfaat dari masjid tersebut, memberi keluasan buat kaum muslimin. Padahal apa? Padahal niat orang-orang itu untuk mencerai-beraikan kaum muslimin yang bersatu di Masjid Nabawi di Madinah. Hingga dengan dibangunnya masjid ini akan ada sebagian kaum muslimin yang sholat di masjid ini. Bahkan kaum munafikin telah meminta kepada Nabi untuk sholat di situ. Jadi apa? Kalau udah minta Nabi sholat di situ kan seakan-akan peresmian. Nggak usah pakai gunting pita ya. Kalau udah Nabi sholat di situ berarti sudah resmi masjid itu bisa dipakai untuk tempat sholat. Nabi sudah melegalkan para sahabat bersolat di situ. Maka ketika Nabi pulang dari perang Tabuk, ya Nabi pulang dari perang Tabuk dalam perjalanan hampir sampai kota Madinah, udah deket ya jaraknya, sekitar semalam lagi sampai Madinah, Allah pun membongkar niat buruk mereka. Allah larang Nabi untuk sholat di situ. Ya, ini ada dalam Sirah Nabawiyah dari As-Sahihah ya. Jadi itu ya, ketika Nabi udah hampir dekat dengan kota Madinah, tinggal semalam lagi perjalanan, Allah bongkar niat busuk mereka. Allah bilang sama Nabi, jangan sholat di situ. Suratnya apa? Surat yang tadi, surat itu ya, At-Taubah 17 sampai 18. Itu suratnya. Coba dibaca lagi Mbak Mirna terjemahnya. eh Bentar. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Kuba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Masya Allah ya. Jadi Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Maka dibilang Allah itu dekat dengan kita, lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Artinya apapun suara hati kita, baik buruknya Allah Maha tahu. Sekarang kita ambil faidah dari kisah ini. Teman-teman boleh catat ya, faidah dari kisah tentang Masjid Ad-Diror. Ya, faidah dari kisah Masjid Ad-Diror dalam kurung masjid yang dilarang kita beribadah di dalamnya. Sandaran dari surat At-Taubah 107 sampai 108. Teman-teman catat, karena ini penting banget. Ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan dari kisah tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekitar 6 poin. Masjid apa tadi namanya? Ad-Diror. Ad-Diro. Ad-Diror. Ini saya tulis di ini ya. Ad-Diror. Itu pernah kita bahas sampai waktu itu ngebahas tentang masjid yang ada di KM berapa tuh. Maaf banget, maaf. Yang ada gambar mata di dalamnya.
Mas, Oh, hmm, bikinan itu ya si Anu. Si Anu. ya Iya, anu iya, iya. yang bentuknya persegi-persegi itu gitu ya. Wallahu a'lam. Mungkin itu emang buat minion, Mbak. Nah, makanya nauzubillah ya. Mm-mm. Nah, faedah dari kisah ini gimana? Satu, di KM berapa tuh Mbak Mirna nanya tuh. Nanti di DM aja Mbak. Ngeri saya ngomongin soal itu. Faedah Ada dari ujaran kisah apa? kebencian, Mbak. Hmm. Satu, niat itu sangat berpengaruh pada tempat dan bangunan. Ya, niat itu sangat berpengaruh pada tempat dan bangunan. Berpengaruhnya kemana? Apakah tempat itu nanti akan diberkahi atau tidak? Ya, niat itu sangat berpengaruh pada tempat dan bangunan. Apakah diberkahi atau tidak? Apakah diberkahi atau tidak? Jadi yang namanya niat itu bukan cuma berpengaruh pada amal perbuatan doang, bukan pada amal perbuatan tubuh, tapi juga berpengaruh pada bangunan yang dibangun. Makanya kan ketika orang ngebangun kan juga jangan sampai tukang-tukangnya itu pakai tukang-tukang yang kita nggak tahu atau mereka nanam kepala ayam, nanam kepala kambing kayak gitu ya. Nauzubillah semua, nauzubillah makanya enaknya kalau kita beli rumah ya enaknya bangun sendiri gitu biar kita bisa tentukan kemana arah kiblatnya, kita bisa bikin musola di dalamnya, masya Allah ya. Semoga Allah mampukan teman-teman semua. Jadi satu, niat itu sangat berpengaruh pada tempat dan bangunan. Apakah nanti tempat itu diberkahi atau tidak. Karena niat itu bukan cuman penting untuk tubuh, bukan cuman penting buat amal perbuatan badaniah, tapi juga dia penting untuk bangunan yang dibangun. Itu satu. Kedua, kalau kita lihat dari kisah tadi, berarti yang jadi patokan di sisi Allah adalah tujuan. Yang jadi patokan di sisi Allah adalah tujuan, bukan zohir yang tampak. Zohirnya bikin masjid, zohirnya dia menyembelih, zohirnya dia berkorban, zohirnya dia bersedekah. Tapi kita nggak tahu patok apa tujuannya apa. Subhanallah ya. Maka lihatlah secara zohir. Mereka bangun masjid tapi tujuan utama adalah untuk membuat kerusakan. Memang ada nah, hadis Nabi SAW yang bilang hukumi yang zohir. Kita nggak perlu tahu isi hati. Tapi ya kalau di sini udah ketahuan seperti itu, kita harus mendengarkan perintah Allah Ta'ala untuk jangan sholat di masjid ad-dirar. Secara zahir mereka bangun masjid tapi tujuan utamanya adalah untuk membuat kerusakan. Gimana cara kita tahunya? Makanya kita sering minta sama Allah, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami bahwa yang benar itu memang benar dan pandu kami untuk bisa mengikutinya. Dan juga tunjukkan pada kami bahwa yang batil itu memang batil. Berikan kami kemampuan untuk menghindarinya. Jadi selalu minta sama Allah Ta'ala karena Allah yang maha tahu, kita nggak tahu apa-apa. Itu tadi ya, yang jadi patokan di sisi Allah adalah tujuan dan bukan zohir yang tampak. Karena kalau kita ngomong soal zohir, kelihatannya memang benar bikin masjid. Tapi ternyata tujuannya buat membuat kerusakan. Yang ketiga, Nabi SAW tidak tahu niat dan isi hati manusia. Ya, nggak tahu Nabi. Makanya Nabi nggak tahu tujuan buruk dari orang munafik itu. Kecuali setelah Allah kasih tahu kepada Nabi langsung. Ini Nabi kalau Allah yang nggak kasih tahu nggak akan tahu. Nah apalagi kita gitu kan. Itu poin ketiga. Nabi nggak tahu tentang isi hati orang. Maka Nabi pun nggak tahu bagaimana busuknya tujuan mereka. Kecuali Allah yang kasih tahu kepada Nabi. Kemudian yang keempat, ini juga peringatan buat kita kaum muslimin. Agar benar-benar berhati-hati. Bisa jadi ada sekelompok orang yang niatnya buruk tapi disembunyi di balik program sosial atau semacamnya. Ada nggak kayak gini? Banyak kan ya. Nah, kalau teman-teman mau ikut program sosial, teman-teman pikir-pikir, teman-teman lihat dulu orangnya amanah atau tidak. Insya Allah kalau emang benar, boleh ikut. Jadi bagian momen untuk berpikir-pikir itu bagus sih menyelamatkan. Ya. Kemudian eh, yang poin kelima tentang bahayanya penyakit hasad, ngeri kan? Bahayanya penyakit hasad yang bikin orang jadi nolak kebenaran. Seperti halnya Abu Amir tadi, Al-Fasik, yang dia hasad kepada
hasadnya langsung kepada Nabi SAW. Dulu juga ada tuh Abdullah bin Ubay bin Salul yang hasad kepada Nabi SAW. Gitu, nauzubillah semua, nauzubillah. Orang kalau udah hasad, gak usah ke Nabi ya, ke temennya, ke bestinya, ke bosnya, ke saudaranya. Kalau udah hasad, udah setan yang diturutin. Nauzubillah semua, nauzubillah. Makanya di surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Coba teman-teman perhatikan ayatnya. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Kita nih berlindung pada Allah dari kejahatan orang yang dengki itu dari sebelum dia dengki gitu loh. Dari sebelum dia punya perasaan dengki kita udah berlindung sama Allah. Karena orang kalau udah dengki keusik, waduh, gitu ya. Kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Betul. Kemudian terakhir, kalau kita dari kisah Abdullah bin Amir tadi punya anak namanya Handolah, seorang syuhada perang gitu ya, syuhada perang Uhud yang dimandiin sama para malaikat, ternyata bisa jadi seseorang itu buruk tapi punya anak orang baik. Seperti tadi Abu Amir Al-Fasik. Anaknya adalah seorang mujahid yang mati syahid yaitu Handolah. Kemudian juga ada namanya Ikrimah bin Abi Jahal, ada Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Walid itu kan Masya Allah panglima perang ya. Ada Sofwan bin Umayyah bin Khalaf dan lain-lain. Arti di sini kebalikannya. Kalau teman-teman lihat orang tuanya baik, soleh, atau anaknya tidak, nggak usah kaget. Itu ujian masing-masing. Seperti siapa? Nabi Lut, punya anak istri pengkhianat. Nabi Nuh, punya anak nggak mau nurut. Ya, arti di sini memang ujian-ujian orang itu macam-macam. Kita tidak boleh atau kita tidak bisa kita mencela orang dengan keburukan takdir yang dia terima. Ih, emaknya dia rajin ngaji, tahu anaknya bla 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 bla. Bisa jadi kita kalau sedang mencela dosa dia, padahal kita juga punya dosa yang lain. Ya, nauzubillah summa, nauzubillah. Itu contoh ya. Kemudian kita lihat lagi di sini hmm, tentang dalil kedua. Sabit bin Abdulhaq menuturkan. Coba dibaca Bu Winda. Dalil kedua itu hadis. Kemaksiatan itu ya. Hmm. Kemaksiatan bisa membawa Hmm. apa sih? Yang mana sih? Ada seseorang. Ada seseorang. Ya Allah, yang gue lihat yang mana, yang gue baca yang mana? Dari tadi dia Takwil. Nurul, dia dari tadi buka halaman berapa tuh, gue curiga tuh. Heni, Ini, Heni. ya udah ini. Heni. Ini. Ada seseorang yang bernazar, Mbak. Halaman 44. Itu kan, itu aja. Itunya salah dia. Benar. Ada Yo, yang seseorang gue yang baca tuh bernazar adalah dan kandungan bab menyembelih. ini nomor 2. Oh, ini kekandungan. Ada seseorang yang bernazar akan menyembelih seekor unta di Buwana. Lalu seorang itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun bertanya, apakah di tempat itu pernah ada salah satu dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Para sahabat menjawab tidak. Beliau bertanya lagi, dan apakah di tempat Nah. Kok lu deret tuh putus-putus itu main. pernah dilaksanakan salah satu perayaan hari raya mereka? Hah? Iya benar, nge-freeze Apa ya. sih? Putus-putus iya ember. Nge-freeze ya. Iya udah deh Wah. gantian Mbak Winda aja kalau gitu. Ih, Mohon maaf. rese. Iya. Iya soalnya nge-freeze gambarnya. Mohon maaf ya. Ayo Mbak Wita, Ada monggo. seseorang yang bernazar akan menyembelih seekor unta di Buana. Buana ini istrinya Pak Wana, bukannya? Astagfirullahaladzim. Lalu orang itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun bertanya, apakah di tempat itu pernah ada salah satu dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Para sahabat menjawab tidak. Beliau bertanya lagi, dan apakah di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu perayaan hari raya mereka? Mereka menjawab tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, penuhilah nazarmu itu, karena sesungguhnya tidak ada pemenuhan suatu nazar dalam bermaksiat kepada Allah dan pada perkara yang di luar hak milik seseorang. Hadis riwayat Abu Daud dan isnadnya menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim. Baik,
ini ya, jadi ada orang pengen memenuhi nazarnya. Dia bernazar pengen menyembelih suatu hewan di tempat tersebut, namanya di Buana. Apakah Buana itu? Buana itu suatu tempat di sebelah selatan kota Mekah, sebelum Yalamlam. Ada yang bilang tempat itu dekat sama Yanbu, pas suatu tempat lah. Nah, kalau kita lihat hadis ini, di sini Nabi benar-benar melarang menyembelih, walaupun karena Allah, tapi Nabi benar-benar berhati-hati di tempat yang dulunya merupakan tempat penyembelihan kepada selain Allah. Kenapa? Itu tadi, hal ini bisa mengantarkan kepada pengagungan kepada tempat dan syiar kesyirikan yang pernah terjadi di tempat tersebut. Takutnya kita ngidupin lagi syiar kesyirikan itu. Seperti halnya pertanyaan yang ditanyakan oleh Nabi kepada sahabat, apakah pernah ada? Ya, karena ini menghidupkan kembali syiar-syiar kesyirikan. Tapi para ulama menjelaskan bahwa jika bekas dari syiar kesyirikan udah benar-benar hilang dari tempat tersebut dan udah dilupain sama orang-orang dan nggak dikhawatirkan akan hidup kembali, maka boleh. Itu ya, yang penting keyakinan kita aja. Kalau itu udah nggak ada lagi, udah bertahun-tahun, udah nggak, kalaupun dilaksanakan nggak akan menghidupkan lagi syiar-syiar kesyirikan yang dulu pernah ada, itu boleh melakukan ibadah di tempat tersebut. Kata Ibnu Bas rahimahullah, Syekh bin Bas, telah menjadi suatu yang dipermasalahkan ketika lokasi berhala Lata di Taif dibangun masjid di atasnya. Maka jawabannya adalah wallahu a'lam. Seandainya tempat tersebut dibiarkan saja di kota ini, akan dikhawatirkan justru hati-hati yang jahil itu terfitnah. Dan akhirnya tempat tersebut kembali menjadi tempat berhala seperti dulunya. Maka tempat tersebut dijadikan masjid dalam kondisi demikian hingga semuanya akan terlupakan dan akan hilang sisa-sisa kesyirikan secara total. Maka tempat ini mendapatkan perlakuan khusus karena sebab itu, yaitu apa? Kuatnya kondisi yang mengubahnya. Jadi kalau emang udah nggak ada sama sekali gaung-gaung syiarnya, udah lupa, udah puluhan tahun, diganti dengan masjid supaya benar-benar hilang, itu boleh, ya. Nah, ini orang ini mau bernazar, maka kata Nabi itu tadi, eh, penuhilah nazarmu, ya. Tidak ada pemenuhan suatu nazar dalam bermaksiat pada Allah. Jadi kalaupun pernah nazar gini, apa sih nazar yang sifatnya maksiat? Pokoknya kalau gue udah dapat kerja, gue bakalan cerai. Gue minta cerai sama suami gue. Misalnya. Cuma dikira gue nggak bisa hidup tanpa dia. Waduh, ya. Kira-kira maksiat nggak itu? Maksiat karena niatnya udah nggak bagus. Tapi kalau gue dapat kuliah di situ, gue nggak akan kenal tuh sama dia, si sepupu brengsek misalnya. Itu berarti kan ada pemutusan silaturahim. Itu juga nggak boleh. Kalau sampai aku pokoknya nggak akan negur dia lagi. Berarti kan nazar tuh ya. Itu gimana saat nazar tuh saya nggak tahu, nggak usah dipenuhi. Nazar yang sifatnya maksiat pada Allah tidak harus dipenuhi. Terus kalau nggak dipenuhi wajib bayar kafarat nggak? Nggak juga, gitu ya. Ya, ntar kita lihat lagi Bu. Maka sekarang kita kembali tentang tema dulu tentang Masjid Ad-Dirar tadi. Karena larangan Nabi SAW udah jelas, ya, untuk sholat di Masjid Ad-Dirar itu dan larangan buat menyembelih di tempat yang pernah dilakukan penyembelihan kepada selain Allah adalah bentuk ibadah yang sama, maka bentuk menyembelih yang dilakukan oleh seseorang yang bertauhid sama dengan bentuk menyembelih yang dilakukan oleh seorang musyrik tadi kalau di tempat yang tadi ya. Adapun gimana tuh kalau sholat di gereja? Bentuk pelaksanaannya berbeda. Sholat yang dilakukan oleh kaum Nasrani tidak sama dengan sholat yang dilakukan oleh kaum muslimin. Hingga orang yang melihat seorang muslim sholat di gereja akan tahu bahwa sholatnya tidak seperti sholatnya kaum Nasrani. Misalnya apa? Orang di luar negeri. Ya, di luar negeri nggak ketemu masjid. Atau misalnya gereja. Dan itu kosong. Sholat boleh, boleh aja sih. Gitu. Karena itu tadi ya, ada daruri. Situasi darurat. Nah, itu tadi pertanyaan Nabi SAW kepada sahabat tersebut, apakah di tempat itu pernah dirayakan hari raya mereka? Yang dimaksud apa? Dengan Aid. Aid itu perayaan. Diambil dari kata adin, ya'udun, artinya kembali. Itu sesuatu yang berulang. Jadi kalau kita ngomong Idul Fitri, berarti kan hari raya yang diulang-ulang tiap tahun. Idul Adha diulang tiap tahun. Itu nama Aid. Kita bilang Aidain, 2 kali Aid, 2 kali hari raya yang diulang tiap tahunnya. Nah, makanya Nabi SAW pernah bilang, janganlah kau jadikan tempatku sebagai Aid. Ya, apa Aid? Jangan sampai orang yang bisa datang ke makam Nabi mengagendakan mengulang-ulang tiap tahun. Pokoknya dia, karena dia mampu nih, dia wajib pokoknya ke tempat Nabi dan dia anggap sebagai sesuatu yang wajib yang dia pengen doa di situ dan bang nggak boleh. Nabi nggak suka itu. Ya.
Kemudian al-aid itu mencakup tempat maupun waktu. Itu tadi ya, kalau kita ngomong Idul Adha, Idul Fitri kan ada waktunya. Itu namanya tempatnya. Di mana Idul Adha-nya, waktunya kapan? Adalah perkumpulan tahunan. Juga hari Jumat disebut dengan hari raya mingguan. Kalau Al-Id tahunan, kalau Jumat mingguan. Jumat itu sebenarnya hari raya orang Muslim, ya. Sedangkan Al-Id yang mencakup tempat itu seperti doa Nabi SAW agar kuburan beliau tidak menjadi tempat Aid. Ya Allah, ya la tattakhizu qabri aidan, kata Nabi. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburan itu sebagai Aid. Itu Nabi minta banget sama Allah Ta'ala. Makanya Allah bikin ya, kalau nggak salah tuh makam Nabi 3 kali direnovasi kan. Jangan sampai orang bermudah-mudah menghadap ke makam Nabi. Saya lihat dulu ada yang chat. Saja dulu saya kuliah di Universitas Kristen. Kalau jeda kuliah mepet nggak keburu kalau ke masjid pas jam sholat. Soalnya di pojok sholatnya di pojokan ruang senat. Nggak apa-apa banget, nggak apa-apa. Kalau yang di luar negeri bahkan kita biasa sholat di stasiun, di tempat parkir. Yang penting tempatnya bersih, gitu ya kan kita pedoman kita bumi ini semuanya tempat sujud. Ya seluruh bumi semuanya ada tempat bersujud. Kemudian tentang nazar nih, ya. Laksanakan nazarmu karena nazar itu tidak boleh dilaksanakan dalam bermaksiat kepada Allah dan dalam hal yang tidak dimiliki oleh seseorang. Maksudnya apa? Nazar. Tapi pakai barang yang bukan barang dia. Pokoknya nih kalau Kalista sembuh, aku akan berkorban 1 ekor kambing, kata Winda. Tapi kambing ngambil punya yang Mbak Nurul. Kagak boleh, Win. Lu beli sendiri. Ya, Ngakak tuh. iya, nggak boleh nazar pakai barang orang lain. Pertama, yang namanya nazar tadi ya, nggak boleh dilaksanakan dalam bermaksiat pada Allah menunjukkan bahwa menyembelih karena Allah di tempat yang pernah ada berhalanya dan pernah ada perayaan kaum musyrikin itu merupakan maksiat kepada Allah. Oleh karena itu para ulama telah sepakat bahwasanya nazar maksiat tidak boleh ditunaikan. Pengen menyembelih tapi di tepi pura, pengen nyembelih tapi di wihara jangan, ya. Terus gimana? Apakah kalau nazar maksiat ada kafarahnya atau enggak? Ya, ada 2 pendapat sebenarnya. Tapi kalau mau lebih aman dan pendapatnya lebih kuat, terlanjur waktu itu bikin nazar, terus kita memang lebih bagusnya memang tidak dilaksanakan, tapi tetap ada kafaratnya. Ya, kafarat nazar itu gimana? Kafarat nazar sama dengan kafarat sumpah. Ya, tidak ada nazar dalam bermaksiat dan kafaratnya adalah kafarat sumpah. Apa kafaratnya? Kasih makan 10 orang miskin. Misalnya ada yang pernah ngucapin sesuatu, aku mah ntar aja nikahnya kalau udah kaya. Jangan tuh, nggak boleh. Antar aja aku nikah kalau adik-adikku semua udah pada sukses. Kan suksesnya adik-adiknya beda sama sukses versi dia. Saya ada kejadian kayak gitu tuh. Dia punya adik 5. Tapi memang saking sayangnya sama adiknya mungkin ya saking tanggung jawab sebagai anak pertama. Aku nikah ntar aja lah kalau adik-adikku sudah sukses semua, kata dia. Pikiran dia maksudnya udah pada tamat sekolah semua. Tamat paling nggak si bungsu udah tamat SMA. Nah, mungkin dia kagak tahu si adiknya itu versi sukses bagi adik adalah aku selesai kuliah, dapat kerja yang bagus, nikah, punya anak. Itu mungkin pikiran suksesnya dia. Maka ketika adik udah selesai SMA, belum ketemu jodohnya. Adiknya tamat kuliah, belum juga ketemu jodohnya. Adik dapat kerja, belum juga. Sampai adik nikah, punya anak 1, baru dia ketemu jodohnya. Masya Allah. Makanya hati-hati dalam berucap. Sekarang nih, gimana Kalau saya juga dulu pernah ada ucapan, kalau lagi sedekah niatin aja bayar kafarat. Karena kita nggak pernah tahu ucapan kita mana yang mungkin sebenarnya masuk ke dalam ucapan yang buruk gitu loh. Apalagi untuk diri kita sendiri, apalagi untuk orang lain gitu ya. Ada lagi yang ntar kalau gue nikah gue nggak mau repotin suami. Ya kagak boleh begitu. Suami emang harus repot. Ada kayak gitu. Saya kalau nikah ntar saya nggak mau repotin suami, saya nggak mau minta sama suami. Bener, ketika dia nikah suami kagak kerja. Kagak enak kan begitu kan? Ngomong jangan ngasal makanya. Tadi kan dikatakan ke makam nggak boleh sering-sering. Gimana dengan bapak yang ke makam mama yang hampir tiap hari? Karena rindu saja sih. Terus saja nggak yang nangis-nangis, nggak baca Quran atau nggak apa-apa, nggak apa-apa. Orang lagi sedih nggak boleh kita larang. Ada saya pernah menanyakan hal itu, Win. Bahkan sampai ada loh. Ini serem ya. Beliau ke makam anaknya. Anaknya meninggal tuh ketika 8 bulan di luar gitu ya. Udah ada penyakit jantung lah, apalah segala macam. Dan padahal udah operasi udah selesai, udah sukses, tapi ternyata tiba-tiba kalau nggak salah siang boleh pulang, atau kolaps, atau anfal kalau nggak salah bilangnya, meninggal.
Dia selama 3 bulan atau sampai 6 bulan tuh ke makam anaknya hampir tiap hari ngapain? Bawa AC disiram di makam. Sedih nggak? Orang kayak gitu nggak boleh kita larang. Karena dia memang masih dalam suasana sedih, nggak akan masuk tuh nasihat ke orang yang sedang bersedih. Pelan-pelan aja. Nah, seperti bapaknya Mbak Windy, dia ke makamnya mama, mungkin karena kangen, karena rindu, ya nggak apa-apa. Semoga itu bisa apa namanya melerai perasaan kehilangannya beliau. Dia nggak doa di situ kan. Ya, emang kadang-kadang kita kalau ngeliat bahasanya kita ke sono dan kita tahu ada sosoknya, jasadnya di dalam tanah tersebut, emang rasanya beda emang. Saya juga kalau ke makam Umi saya begitu. Umi, Abah, kayak gitu kan. Jadi insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau nggak salah, Mama udah meninggal setahun lebih ya Mbak Win? Setahun lebih nggak sih? Setia banget Bapak ya, Masya Allah. Iya Ustazah, hampir hampir setahun, sebentar lagi setahun. Wah, hampir setahun ya. Memang kalau tinggalin pasangan tuh sampai 2-3 tahun aja rasanya kayak masih baru aja. Nah, Mbak Windy pelan-pelan, diam-diam, kasih beliau sesuatu kegiatan yang kira-kira nanti bisa mengalihkan atau apa namanya, sedikit pulih lah beliau dari kehilangannya. Gak apa-apa, pelan-pelan ya, pelan-pelan kepada beliau. Gak apa-apa, yang penting beliau nggak ngaji di sono, nggak sholat di sono, nggak minta di sono, nggak apa-apa. Cuman melepas kangen, nggak apa-apa. Itu ya, dan lagi memang tidak menempuh perjalanan jauh kan, maka mama tidak sampai safar. Enggak sih Ustazah, jadi tuh Bapak tuh juga emang hampir setiap hari tuh selalu naik sepeda. Nah jadi setiap naik sepeda itu suka mampir gitu aja sih Ustazah. Masya Allah, romantis banget ya. Udah nggak ada juga, Masya Allah. Itu enak banget loh. Saya dulu pernah gini, teman-teman. Saya pernah mikir ketika Ustadz bilang, pokoknya gimana pun suami kamu, pokoknya udah sabar aja, surga. Ya emang sih saya tahu surga gitu. Cuma saya sempat merasa, gimana sih Ustadz banyak banget belain laki-laki gitu kan. Tapi ternyata kalau laki-laki tahu sebegitu, bahasa apa ya, sebegitu berat konsekuensi status dia sebagai suami, pasti mereka pada mikir loh untuk macam-macam kepada istrinya. Kenapa? Satu, suami itu adalah tameng kita untuk api neraka. Suami adalah tameng istri untuk masuk neraka. Kenapa? Kalau sampai suami hatinya itu ridho sama istri, ya, entah istri duluan meninggal ataukah suami duluan, tapi dia ridho hatinya, benar-benar di akhirat nanti itu istri terbebas dari api neraka karena suami jadi tamengnya. Keredoan itu jadi tamengnya. Jadi insya Allah nih ya, Masya Allah ya Mama, insya Allah mamahnya Mbak Windy. Lagi si Bapak udah tiap hari ke sono dengan kangennya, berarti kan ridho banget ya sama istri ya. Insya Allah jadi tameng dari api neraka. Jadi bahasanya ketika dulu saya merasa ada orang yang bertahan dengan suami yang gimana-gimana gitu ya. Apa sih nggak milih? Bisa aja kalau kata Ustadz apa? Lebih gampang ibu meraih surga dalam kondisi masih ada suami walaupun suami ibu tidak sebaik yang ibu harapkan. Ketimbang ibu meraih surga sendirian sebagai single parent. Memang single parent juga banyak banyak peluang pahalanya, tapi ketika siapa sih yang jamin kita banyak banyak amalannya kan enggak. Tapi ibu dapat suami, bahasanya sampai ibu meninggal ada suaminya dan kondisi dia itu ibaratnya ridho sama ibu itu udah cukup banget dari apapun. Baru saya di situ saya mikir, oh iya iya, bener ya pantesan ada teman saya tuh ibaratnya yang suaminya kayak gimana pun dia bertahan. Oh berarti beruntung tuh kalau kita boleh bilang bahasa kita ya, kita berstrategi nih, kita licikin nih posisi suami sebagai suami kita bahwa oke lo bertahan di situ, bertahan jadi suami gue. Kenapa? Ntar lo jadi tameng gue di neraka. Gitu. Nah kalau suami dengar, oh sedih banget gue kan begitu kan. Makanya sekali-kali jadi tameng ya, insya Allah semoga suami-suami itu eh, merubah ya berubah menjadi lebih baik, menjadi tameng yang lebih. Kata kata suami aku dong, udah ditaruh di gerbong tengah, laki-laki buat tameng Nah, neraka. nah, jadi tameng neraka loh Mas Ainun. Udah ditaruh di gerbong tengah. Jangan sampai dikubur ya. Geli sendiri gue. Afwan Mbak. Jadi, hadis ini sifatnya umum tentang nazar tadi ya, mencakup juga nazar maksiat. Sabda Nabi dan dalam hal yang tidak dimiliki oleh seseorang, maksudnya apa itu tadi? Kalau orang bernazar pada harta milik sendiri, jangan sampai milik orang lain. Pokoknya ntar aku kalau berhasil, aku akan memerdekakan budak. Budaknya orang yang dibebasin, kasihan orang gitu ya. Jika aku sembuh, aku menyembelih kambing si fulan.
Terus dia kalau sembuh dia mau mau santunan yatim, tapi duitnya duit emaknya dimintain. Kagak boleh begitu ya. Nazarnya tidak dianggap karena seakan-akan hanya ucapan sia-sia sebab dia bernazar pada harta orang lain. Adapun kalau dia bernazar dan tidak menyebutkan harta milik orang lain, tapi dia menyebutkannya dalam tanggungannya secara mutlak, kalau aku sembuh akan menyembelih kambing. Ya walaupun ketika dia nazar dia nggak punya kambing, maka dia tetap harus menyembelih kambing kalau dia udah mampu di kemudian hari. Ya, ini juga ada dikuatkan dengan kisah seorang perempuan Ansor bersama untanya Nabi yang ditawan oleh musuh. Si wanita melarikan diri, naik untanya Nabi. Dia bernazar gini, kalau sampai aku berhasil selamat dengan naik unta ini, maka aku akan sembelih unta ini. Pas dia selamat sampai kota, dikabarkan kepada Nabi tentang nazar itu. Nabi bilang, Subhanallah. Kalau bahasa kita apa? Nggak tuh terima kasih lu ya, nggak ada balas. Itu Nabi ngomong gitu loh. Bahkan Nabi Subhanallah betapa buruk balas jasamu kepada si unta. Dia bernazar kalau berhasil selamat naik unta itu, maka dia akan menyembelih unta itu. Nggak ada ya penunaian terhadap nazar dalam kondisi kemaksiatan. Dan nggak ada juga perkara yang bukan milik seorang hamba. Pakai unta, bukan unta dia mau sembelih. Orang asyem banget tuh perempuan ya. Baik, jazakumullah khair, kita ke kandungan bab ini. Nomor satu, baca Nurul. Megang buku kan Mbak Nurul? Pegang, Om. Oke. Nomor satu Mbak Nurul, nomor dua Mbak Winda, nomor tiga Mbak Mirna, nomor empat. Nomor empat. Ntar siapa yang mau maju silakan dah. Ini takutnya pada nggak megang buku. Nomor empat Mbak Abdiah. Nomor lima Mbak Diana kalau ada. Nomor enam Mbak Safarlina Santoso. Nomor tujuh Mbak Gina. Monggo. Nomor satu. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir firman Allah tersebut di atas. Ayat ini menunjukkan pula bahwa menyembelih binatang dengan niat karena Allah dilarang dilakukan di tempat yang dipergunakan oleh orang-orang musyrik untuk menyembelih binatang. Sebagaimana sholat dengan niat karena Allah dilarang dilakukan di masjid yang didirikan atas dasar maksiat kepada Allah. Pernah dengar nggak orang salawatan di gereja? Ada tuh. Orang Kristen sendiri pada marah. Caper amat sih lu, nggak usah lu selawatan di sini. Kita tinggal nyari gara-gara mau nyanyi-nyanyi di masjid kan gitu. Saking mau bikin toleransi, bablas. Tapi Berdua apa enggak? tapi aku pernah lihat orang di parkiran gereja, motornya kita jatuh, dia selip. Ngomong gini, Allahu Akbar gitu. Orang Kristennya. Iyalah, orang di gereja. Tapi ucapan tuh emang banyak loh di antara mereka udah kayak ucapan Mm-mm. biasa. Bahkan mereka bilang Mutasi, nggak afdol kalau mutasi. nggak ngucapin itu gitu loh. Ada Iya. ketemu tukang taksi, orang Samosir, Toba, cewek. Kalau udah ngomong dikit-dikit, astagfirullahalazim gitu. Boru saya bilang. Jangan ngomong kayak gitu. Sudah kebiasaan kata dia. Mata lagi. Yang kedua, kemaksiatan bisa membawa pengaruh di muka bumi, demikian halnya ketaatan kepada Allah. Itu penjelasannya di kitab Ada-Wadawa ya. Ya. Ya, kemaksiatan bisa membawa pengaruh di muka bumi. Apa contohnya? Banyak bencana alam, ya, longsor, tsunami, gempa. Bahkan gempa itu tanda bumi lagi takut gemeteran, takut kalau Allah itu datang murkanya. Atau bisa jadi karena orang desa nggak pakai dolar jadi marah juga gitu. Nah, Bisa jadi. bisa jadi walau anabi sholat gitu ya. Maka pemimpin yang adil sekelas Umar bin Khattab bilang apa? Makum bumi. Hai bumi, ngapain kamu bergetar? Aku kalau kalau emang kamu merasa aku udah cukup adil sebagai pemimpin, maka diamlah kamu. Diam loh bumi. Coba kalau pemimpin kita. Kalau kamu rasa aku udah bagus jadi pemimpin, coba bergetar. Getar bisa makin parah dia. Wah, bentar. Oke, gile. Tuh, siapa yang nomor tiga? Nomor tiga tadi siapa yang nomor tiga? Mbak Bia kalau nggak salah ya. Saya, Nomor, Saya ayo. nomor 4. Saya, Ya, Mirna ya, ya. Bismillah. Masalah yang masih meragukan hendaknya dikembalikan kepada masalah yang jelas untuk menghilangkan keraguan itu. Sorry ya, kalau punya masalah yang masih meragukan, kembalikan kepada masalah yang jelas. Maka kaidah fikihnya adalah dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan eh, menuju kepada yang tidak meragukan. Contoh, kalau dalam fikih misalnya kayak kentut misalnya kan, kentut apa enggak?
Tadi perasaan udah habis uduk nih, habis uduk belum 5 menit rasa kayak buang angin. Nah, kita harus paham kaidah fikihnya kalau buang angin itu harus ada dua ciri-ciri, antara ada bunyi atau ada bau. Kalau nggak ada bunyi tapi ada bau, oh yaudah, ini kentut nih. Yakin. Nggak ada bunyi, nggak ada bau. Ya masih yang Mbak Mirna inget banget kentutnya, apa yang Mbak Mirna yakin banget buang anginnya atau wudhunya? Contoh nih, Wudhunya. wudhu kan, berarti itu tadi yang kita pegang wudhu, berarti aku nggak batal. Nah, Hmm. biasanya ujian ujian fikih itu dia di dalam hati ada perasaan, tapi lo kalau nggak ngulang wudhu nggak sah lo rasanya, rasanya nggak afdol lo, nggak serak lo. Karena kita udah ada pegangan wudhu itu apa buang air itu harus ada salah satu dari dua ciri, yaitu ada bunyi atau ada bau. Nggak ada dua-duanya. Yakinnya pada wudhunya ya wudhu udah nggak batal wudhu kita. Gitu. Jadi Mbak Mirna ya, Masya Allah ya Islam tuh sebenarnya kalau kita paham mudah banget ya, nggak akan lama kita terjerumus dalam perasaan yang bimbang seperti itu. Nggak ada yang ditanya Mbak Mirna, aman? Maaf mau bertanya. Ah, Kadang saya tuh kalau sholat ya, ini mungkin di luar topik ya. nggak apa-apa. Sholat kadang ragu-ragu ini sudah rakaat berapa. Oke. Astagfirullahaladzim. Jadi kayak sholat yang isya, zuhur gitu loh. Ini Hmm. tadi udah 3 apa masih 2 Ya, gitu. memang penyakit emak-emak emang yang banyak kesibukannya. Jadi kadang-kadang ngaruh ke sholat. Udah 3, apa udah 4 kan gitu kan ya. Kalau secara fikih kan kalau kita ragu-ragunya antara 3 atau 4, kita harus tambahin rokaatnya. Jangan yang kita malah, biar anggap aja udah 4. Jadi nanti takutnya kurang. Takutnya malah baru 3. Satu. Kedua, kalau dalam kitab tafsir sholat, maka usahakan bacaan kita jangan template, Mbak. Yang bikin kita suka nggak fokus, suka lupa rakaat sholat, itu karena kita bacaan template. Contoh template gini, dari mulai ini wajah tu wajah ladzii fatarus samawati wal ardo misalnya. Itu udah template banget dari iftitah ke Al-Fatihah, lalu ayat pendeknya misalnya antara Al-Ikhlas, Al-Falaq atau An-Nas. Kalau dalam kitab tafsir sholat, maka usahakan apalin dalam sholat itu gonta-ganti yang namanya doa iftitahnya. Nanti pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kayak gitu. Jadi punyalah pegangan 3 macam iftitah misalnya. Kemudian punyalah pegangan surat-surat pendek itu bukan cuma kul saja. Jadi bahasanya ulama, kita akan sibuk dengan sholat kita. Bahkan bacaan ruku saja ada 3 macam. Bacaan iftitah itu ada 3 atau 4 macam ya. Bacaan tasyahud juga ada. Kemudian bacaan iktidal, bacaan sujud itu semua ada. Jadi kalau kata ulama, kalau pengen terhindar dari eh, keraguan tadi udah rakaat keberapa, maka coba suatu waktu ganti bacaannya pakai bacaan yang lain. Jadi kita otomatis kita karena fokus dengan hafalan bacaan itu, kita nggak akan pernah lupa dengan rakaat kita. Seperti gitu sih Pak Mbak Mirna. Ya Win ya, kita udah di tafsir Terima sholat kita kasih. Nih. sama-sama. Nanti insya Allah kapan-kapan saya bagi insya Allah ya. Kalau tafsir sholat nggak bisa kita pakai online, masalahnya kan ada gerakan-gerakan sholat yang harus kita praktekkan soalnya. Mm-mm. Ya paling Mbak Heni lah yang suruh Yang sudah mempraktekkan gitu ya. buku. Tolong, tolong. Baik, yang nomor 4 Mbak Abdiah. Ya, bila perlu, seorang mufti sebelum memberikan fatwanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang jelas. Jadi kalau ditanya jangan langsung jawab kayak contoh tadi. Boleh nggak kami nyembelih di situ ya Rasulullah? Oh, di situ itu tempatnya itu pernah gitu. Pernah dijadiin tempat sembelihan buat orang musyriknya nggak? Enggak. Pernah dijadiin ini nggak? Enggak. Nah, kalau jelas baru boleh atau tidak baru Rasulullah menjawab. Contoh kayak kemarin saya lagi bahas soal penyakit panas dingin ya di FB itu kan udah nanya, ini saya tipe panas terapi saya sakit panas terapinya gimana? Nggak bisa kita ngasih asal terapi. Kenapa? Karena itu ada banyak pertanyaan lagi. Bagaimana pola tidur dia selama ini? Bagaimana pola makan dia selama ini? Terus kesukaan dia terhadap makanan, makanan apa saja. Jadi yang namanya diagnosa itu harus menyeluruh. Jadi nggak bisa asal, kamu orangnya panas, atau penyakit kamu panas juga, berarti kamu harus makan ini, obati ini, nggak bisa.
Jadi itu ya, yang namanya bertanya lebih banyak itu untuk lebih memperjelas masalah itu lebih bagus ketimbang kita asal menjawab. Kenapa? Apalagi yang namanya terapi-terapi kayak itu kan, kalau kita asal jawab takutnya terapi jadi salah. Nanti penyakitnya malah jadi lebih parah. Nah, itu baru penyakit fisik. Nah, tadi cara Nabi bertanya kepada sahabat tentang tempat menyembelih tadi, kalau sampai cuma sekedar iya, takutnya nanti ternyata tempat itu pernah menjadi tempat syiar untuk kesyirikan, kan ngeri ya. Jadi nanti bisa bangkit lagi syiar-syiar kesyirikan di tempat tersebut. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang nomor 5, siapa nomor 5? Belum ya, belum saya tunjuk nomor 5 ya. Nomor 5 Aisyah deh. Aisyah Hudoli. Nomor 5, tidak dilarang menentukan suatu tempat tertentu untuk melaksanakan nazar, selama tempat itu bebas dari hal-hal yang terlarang. Contohnya apa Aisyah? Ntar kalau aku eh, ada yang meminang aku, ntar aku bikin santonan di Rumil Mandar, boleh. Rumil Mandar tidak ada kesyirikan, benar nggak Bu Winda? Cocok. Cocok ya. Jadi boleh ya, ingat ya, kalau nanti udah nyebar undangan, boleh loh. Itu contoh doang. Kemudian yang keenam, Teh Prita bisa nggak Teh Prita? Bisa dia mah. Lagi migrain dia. Oh, Mbak Lina deh, Mbak Lina. Tadi Anda nunjuk Mbak Lina ya. Nomor 6 Mbak Lina sayang. Safarina Santoso. Halo, Upsi. Iya apa sayang? Upsi. Mbak Udah Lina, ini aja sampai 10. 21 nggak jawab. Oke, Gina Lestari. Nih, Apa? Heni juga bisa, Heni. Iya, Bu. Sabar Mbak Heni, sabar. Gina dulu. Kata dia nggak Nomor lagi panggil 6, itu tadi gitu ya. Gina dulu, Gina. Nomor 6. Oke. Iya, Bu. Akan tetapi, jika pernah salah satu dari berhala-berhala kaum jahiliyah, meskipun sudah tidak ada lagi, maka dilarang melaksanakan nazar di tempat itu. Kenapa? Saya mau nanya. Kenapa? Hmm, Karena bekas dilakukan maksiat di tempat itu. Nah, kalau dilakukan di situ nazarnya takutnya nanti Jadi kayak mengkultuskan tempat itu. ya, dan takutnya menghidupkan syiar kesyirikan lagi di tempat tersebut. Baik, jazakallah khair, Gina. 7, Mbak Heni. Sian dan ternangis ya. Itu bukan. Soalnya ini ada udang di balik bakwan, Ustazah. Mau nanya abis itu. Oke. Nomor 7. Dan dilarang pula melakukan nazar di satu tempat jika di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu dari perayaan hari raya mereka. Walaupun tidak bermaksud demikian. Jauh-jauh Contohnya aja dari gimana, tempat Mbak Hen? itu. Contohnya gimana? Ya kan suka dipakai untuk celebration gitu kan ya. Mereka jadinya kan kita ntar takutnya ikut-ikutan gitu dikiranya gitu. Oke. Menjadi sponsor lagi jadinya gitu kan salah lagi nanti gitu kan. Mending di Jelas lah. Rumil Mandar aja sesuai dari pesan sponsor ya kan. Nah, Iya, iya. Ada ikan bakar, ada cilok, ada Aduh. Aisyah, kan kalau Rabu libur ke Bandar lah, ada cilok nanti di Bandar, ada ikan bakar. bahaya. Ayo, terus mau nanya apa Mbak Hen? Tapi banyak. Udah aja ntar habis selesai aja Ustazah. Ya udah pas kita Amin, pulang Mbak. aja udah turun tutup Zoom udah dari nanya. Jangan dulu zoomnya ntar saya nyalain lagi. Kumpul lagi gitu. Kita selesaikan kandungan bab ini dulu ya. Nomor Ya, 8 oke. ke Mbak Abdiah lagi, kembali ke Mbak Abdiah. Mbak Abdiah Nuha, 54321. Sabar. Tidak boleh melaksanakan nazar di tempat tersebut karena nazar tersebut termasuk kategori nazar maksiat. Kenapa masuk ke nazar maksiat? Ya tadi contohnya misalnya apa ya? Tempatnya, ya. Oh, tempatnya. Tempatnya tidak boleh masuk nazar di tempat tersebut. Karena nazar tersebut termasuk kategori nazar maksiat. Jadi nggak boleh ya tempatnya itu karena ada pernah syiar kesyirikan di dalamnya. Itu Mbak Abdiah. Oke? Ya. Oke. 9, Mbak Nurul lagi. Harus dihindari perbuatan yang menyerupai kaum musyrikin dalam cara keagamaan dan perayaan hari-hari raya mereka, walaupun tidak bermaksud demikian. Contohnya. Mengucapkan selamat
hari raya. Iya kan? Mak pernah loh saya lihat juga ibu-ibu yang sholawatan di gereja dan mereka pakai baju apa? Pakai bajunya warna merah, jilbabnya putih, yang kayak jadi kayak simbol apa namanya seragamnya sinterklasnya mereka gitu kan. Nauzubillah ya, nauzubillah. Itulah kenapa karena tidak adanya pemahaman yang menyeluruh tentang tasyabuh tadi. Nauzubillah, semoga Allah selamatkan kita dari segala kesyirikan yang tidak kita sadari maupun yang kita sadari. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-10, tidak boleh bernazar untuk melaksanakan suatu kemaksiatan. Jadi nggak boleh ya nazar untuk melaksanakan kemaksiatan. Apa? Mutusnya silaturahim kah? Ya, nggak mau negur lagi saudara kah? Kemudian nazarnya apa namanya? Pengen buka baju kah? Ada kan yang nazar gitu kan? Bahwa kalau begini ntar aku mau telanjang. Wow. Ada yang kayak gitu tuh, nauzubillah gitu ya. Itu nggak perlu dilaksanakan nazar seperti itu. Mungkin ketika dia bernazar dia masih belum paham. Yang ke-11, dan seseorang tidak boleh bernazar dalam hal yang bukan miliknya. Ini lagi yang 11, nggak boleh nazar dengan barang yang bukan miliknya sendiri. Gitu ya. Pengen nyumbang 10 juta, nggak punya duit dia pakai duitnya orang lain, Ini nggak boleh. Gitu ya. Baik, jazakumullah khair. Alhamdulillah, insya Allah teman-teman paham sampai di sini. Sekarang kita dengarkan pertanyaan Mbak Heni. Monggo Mbak Heni nanya. Yang banyak itu. Terima kasih ya sebelumnya Ustazah. Dan Ibu dan Mbak semuanya yang sabar ya. Ustazah, pertanyaan pertama kuburan. Kuburan itu kan nggak boleh yang jauh. Lah kalau kuburan sekarang adanya di jauh tempatnya gimana Ustazah? Contoh, kan ada jualan tuh kuburan yang ada di eh, kota lain. Kota ya itu maksudnya. Bekasi yang sana mahal itu, lagi. yang Nah mahal-mahal itu, itu. yang mahal-mahal itu yang bisa dikapling dari awal ya kan? Iya, oh iya benar. Wah, Itu anjir. gimana Ustazah? Karena kan jelas kita kesananya niat kan gitu kan. Lewat tol, lewat apa gitu kan. Mendaki gunung, lewati lembah gitu nanti di sana. Salah Ninja Gimana? Tori mah. Itu gimana tuh Ustazah? Kalau Maksudnya itu kan gimana? Diperjelas itu ya. Jakarta Coret itu karena masuknya kan. Jadi memang di Loh, kuburannya. tempat-tempat makam yang di BSD, kok BSD apa sih namanya itu? Bukan itu Karawang, Karawang. Al, San al, Diego Hills, apa? Al Azhar juga San buka loh Diego Ustazah. Hills. Iya, iya, San Diego Hills itu-gitu kan, Iya itu yang kan di luar kota kata-kata kan jadinya orang-orang yang kan. mahal-mahal itu harga Jakarta rumah Coret. masa depan sama rumah saat ini sama bersaing harganya. Itu itu kan tempatnya jauh tuh Ustazah. Hmm. Berarti sekali dikubur terus kalau mau Dikubur. ke sana jangan sering-sering. Gimana tuh Ustazah? Kalau mau ke sana ya jangan sering-sering. Misalnya contoh kayak gini ya. Kadang-kadang gini orang melarang, ih ngapain sih orang pada mau mau puasa malah pada ziarah kubur. Sebenarnya bukan masalah bid'ahnya. Memang tidak ada anjurannya. Tapi kita lihat kenapa mereka bisa kumpul keluarga langsung lalu rame-rame berziarah kubur ke makam orang tuanya karena saat itu mereka sudah libur bareng. Di antara mereka ada yang pegawai negeri, ada yang nggak bisa libur gitu kan, ada yang pengusaha segala macam. Tiba-tiba hari ya, apa biasanya menjelang puasa kan banyak yang liburnya kompakan kan. Akhirnya mereka beramai-ramai lah untuk ziarah kubur ke makam orang tuanya misalnya. Itu boleh ya Mbak Heni, boleh. Satu, sebenarnya ziarah kubur itu oleh Syekh Syekh Al Utsaimin itu itu sebenarnya pendapatnya macam-macam ya. Ada yang bilang itu disunahkan buat laki-laki gitu kan. Kemudian kalau perempuan tuh makruh. Tapi sebenarnya dulu sempat diharamkan karena ini ada karenanya ya. Dulu sempat diharamkan kepada perempuan untuk ziarah kubur karena perempuan dulu itu tidak bisa menahan emosinya ketika dikubur. Jadi makanya ada kata-kata bukan termasuk golonganku mereka yang apa namanya menampar-nampar pipi, merobek-robek baju. Maksudnya apa ya? Perempuan tuh kalau udah kehilangan, sedih itu mereka sampai ngerobek-robek baju, nangis di kuburan itu. Sebenarnya. Jadi wanita yang diperbolehkan ziarah kubur boleh asal satu tidak sering-sering dan dia bisa menjaga emosinya ketika ziarah kubur. Nah tadi secara umum ziarah kubur itu boleh kalau satu tidak menempuh perjalanan jauh, gitu ya, tidak sampai menempuh perjalanan jauh. Jadi tadi kalau misalnya gimana kalau di kuburannya di tempat yang jauh ya boleh aja sih kalau emang mereka lagi pada bisa. Gitu. Yang penting tidak diagendakan secara reguler berkala gitu Mbak Hen. Oke, siap Ustazah. Nah ini tetap kuburan lagi Ustazah. Hmm. Kan sholat di kuburan nggak boleh. Hmm. Sholat
mengarah kuburan juga nggak boleh. Nah, Mm. kalau di masjid situ ada kuburan ya? Itu kalau dalam kitab tauhid lagi nih, nanti insya Allah kita sampai ke situ ya. Sebenarnya harus ditanyain dulu. Itu kuburan sama masjidnya mana yang duluan? Oh, gitu. Gitu ya. Kuburan sama masjid mana yang duluan? Kalau masjid duluan baru ada kuburan yang di mana sengaja ditaruh di situ, itu nggak boleh kita sholat di situ. Satu, kedua ada lagi yang memang kuburan sengaja di dalam masjid. Ada banget tuh gitu. Itu biasa di pesantren-pesantren kampung ya. Kiainya meninggal, taruh di dalam masjid. Cuman dibatasin dengan selembar kayu saja. Dan itu benar-benar di kiblatnya kita. Kalau kita sholat jadi kayak nyembah itu nggak boleh. Iya, betul. Ada gitu ya. Nggak boleh Mbak Hen. Itu ya. Insya Allah jelas. Jelas. Nah, Yang berikutnya, dengki. Coba Ustazah, yang itu tuh tadi cuma bilangnya begitu doang. Itu hati-hati kalau ada orang dengki. Bahaya tuh Ustazah. Itu gimana taunya? gimana taunya? Kita tidak bisa mengetahui orang itu dengki atau tidak atau sama kita. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri kita jangan sampai kena efeknya dari kedengkiannya. Dengan cara apa? Jangan pernah kosong dari zikir, satu. Kedua, tiap mau tidur baca surat Al-Muluk. Gitu. Karena orang dengki itu bisa menimpakan ain. Ain dari orang yang dengki itu biasanya penyakit. Ya, bentuknya penyakit ke kita. Ain dari orang yang kagum saja biasanya penyakit juga. Apalagi orang yang dengki, penyakit-penyakit yang nauzubillah lah pokoknya. Kadang-kadang kayak stroke gitu ya. Terus kalau dalam sejarah rukyah nih Mbak Hen, dalam sejarah rukyah sebenarnya kan kasus saja yaitu ain dan sengatan binatang berbisa. Nah, sedangkan kalau dalam perjalanannya ke sini, ain itu bisa mewujud dalam berbagai aneka bentuk penyakit gitu. Ada stroke, ada serangan jantung, ada autoimun, saraf kejepit, benjolan-benjolan itu semua itu biasanya juga kadang-kadang efek dari ain. Makanya akhirnya eh, kalau kita bilang rukyah untuk semua penyakit, ya sebenarnya itu tadi intinya cari dulu apakah ada indikasi ain atau tidak. Makanya saya kalau misalnya ngerukyah pasien ya, pasti kita awalnya kita rukyah ain dulu. Niatnya menghilangkan ain baru nanti rukyah penyakitnya dengan membuka ikatan-ikatan setan yang ada dalam tubuh perempuan kayak gitu. Panjang lah Mbak Hen kalau urusan ngomong ain memang kan. Itu ya. Udah paham ya Mbak Hen ya? Baik, itu berarti ada bab tersendiri ya nanti soal itu. Iya, Bahaya. kalau ngomong soal kalau ngomong soal dengki, masalahnya kita nggak usah mencari tahu siapa yang dengki sama kita. Yang kita cari tahu adalah kita tuh cukup nggak benteng kita untuk menghindari atau untuk menjaga kita jangan Baik. sampai kena ain dari orang lain atau siapapun. Karena ain nggak harus lihat foto, nggak harus berhadapan langsung. Dibayangin aja nih, ah si Hen ini bla 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 bla. Saya bisa tuh menembakkan ain kepada Mbak Herni. Dan satu lagi, ain bukan cuma karena kedengkian, ain juga bisa karena kekaguman. Dan penimpa ain juga nggak selalu orang jahat, tapi orang soleh pun bisa menimpakan ain. Kenapa? Omongannya lupa nyebut nama Allah dulu. Jadi kalau ngomong soal ain, jangan langsung benci sama penimpa ain, gitu ya. Karena orang soleh pun bisa menimpakan ain seperti yang ada dalam hadis Sahal bin Hunayf yang kena ain itu. Dia kena ain dari sahabatnya. Sahabat Nabi, insya Allah kan baik semua gitu kan. Cuma dia cuma ngomong, bagus banget tuh kulit bahunya. Putih, bersih, kalah kulit para gadis. Cuma ngomong gitu. Sahal bin Hunayf langsung gubrak, ngejoprak kayak orang ayam. Kayak gitu. Itu ya Mbak Hen. Jadi Ya, intinya jangan pernah kosong dari zikir biar kita bisa selamat dari ain. Baik, Alhamdulillah. Udah ada satu lagi yang mau nanya, boleh? terima kasih Yuk, yuk, Say. yuk. Saya Buka perjelas dulu. ya, saya perjelas dulu. Saya perjelas tentang adab dalam Islam untuk ziarah kubur. Dicatat boleh ya, ada 3. Adab dalam Islam untuk ziarah kubur. Tadi Mbak Merna kan bilang baru tahu, jadi biar nanti ada dalilnya. Jadi satu, ziarah kubur itu utamanya buat apa namanya, ngambil pelajaran dan ingat kematian. Ya satu ya, untuk ngambil pelajaran dan ingat kematian. Karena dalam hadisnya kata Imam Hasan Ani rahimahullah kata beliau semua hadis yang ngomong soal kuburan ya, yang tentang ziarah kubur itu disyariatkan ziarah kubur itu tentang mengambil pelajaran dan mengingat kematian. Ya.
ambil pelajaran dan mengingat tentang kematian. Ini hadisnya dari Ibnu Mas'ud. Karena dalam ziarah terdapat pelajaran dan peringatan terhadap akhirat dan membuat zuhud terhadap dunia, itu kata Ibnu Mas'ud. Jadi orang kalau sering ziarah kubur, insya Allah nggak serakah lagi sama dunia. Satu. Kedua, apa? Ada ziarah kubur, tidak melakukan safar untuk berziarah. Apa kata Nabi SAW? Nah ini pun gini Mbak Mirna, ada orang juga kita kalau nggak paham banget niat kita nggak tahu kalau kita salah. Contohnya apa? Umroh misalnya. Mbak Mirna mau umroh nih. Wah, kata 3 hari pertama ke Madinah dulu. Pokoknya aku mau ziarah ke makam Nabi SAW. Dari di Indonesia ya udah bilang, oke kalau ke Madinah aku mau ziarah makam. Jangan. Ya, jangan ngomong ziarah makam. Pokoknya aku pengen ibadah di Masjid Nabawi. Dah. Ingat ya, karena yang namanya ziarah tidak boleh menempuh safar. Jadi tadi gini ya, yang kedua tidak boleh melakukan safar untuk berziarah. Dalilnya di mana? Nah, dari Nabi SAW gini, beliau bersabda, janganlah melakukan perjalanan jauh dalam rangka ibadah, kecuali ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, ya, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi kalau udah namanya ibadah, umroh, haji, gitu, apalagi umroh nih yang insya Allah pada bisa umroh, jangan, pokoknya kalau sampai Madinah aku pengen ziarah ke makam Nabi, jangan. Niatnya apa? Niatin dulu aku pengen ibadah di Masjid Nabawi, dah. Nah di sono kita ziarah ke Raudhah, boleh, gitu ya. Jadi kita itu tadi masalah niat. Jadi pertama kata Ibnu Mas'ud, ziarah kubur itu untuk mengambil pelajaran dan ingat tentang kematian. Yang kedua, tidak boleh ziarah sampai melakukan safar, yaitu perjalanan jauh. Yang ketiga apa? Adabnya kalau udah masuk kuburan ucapin salam. Kalau udah sampai kuburan ucapin salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lalahiqun. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Salam kesejahteraan, keselamatan atas penghuni rumah-rumah kuburan ini dari kaum mukminin, muslimin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati orang yang terdahulu dari kita dan orang yang belakangan. Dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami mohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Jadi harus ada doanya seperti itu ketika masuk komplek pekuburan. Mulai masuknya ya. Itu tadi ya. Tidak ada ziarah kubur kecuali 3 hal. 1, untuk mengingat kematian. Ya, kedua, tidak melakukan safar atau perjalanan jauh. Ketiga, jangan sampai nggak ngucapin salam kepada ahlul kuburnya. Tuh. Aneh begini langsung itu ada simbol. Lucu ya. Baik, jazakumullah khair. Ada mau nanya lagi? Boleh loh. 4 menit lagi. Gak ada? Aisyah? Aman? Bundi aman? Baik, kalau emang udah nggak ada, saya serahkan kepada Mbak Winda. Baik, sebelum saya tutup, saya mau mengucapkan selamat datang, Cia. Ahlan wasahlan untuk santri yang baru. Di sini tempatnya orang belajar. Jadi mohon dibawa gelas yang kosong, mohon dibawa keberkahan, kesabarannya agar menjadi keberkahan ilmu bagi kita semua. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan. wabarakatuh.